Sepanjang tahun 2021 ini kan sudah sering terjadi kebakaran kilang minyak Pertamina. Pertama pada bulan Februari 2021 yang lalu terjadi di kilang minyak Pertamina, yaitu di RU6 Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Kebakaran tersebut terjadi pada tanggal 29 Februari yang lalu. Ketika itu disebut-sebut pemicunya yaitu petir. Dan yang kedua terjadi di komplek kilang Paralicin PT Pertamina RU4 Cilacap, Jawa Barat pada 11 Juni 2021 yang lalu. Lagi-lagi, pemicunya adalah tersampar petir. Dan yang ketiga adalah barusan ini. Pemicunya juga sih, gara-gara disambar petir. Nah, maka dari itu, Adian Apitupulu curiga ada sabotase. Menurutnya bisa saja penyebabnya karena petir. Menurut Adian Apitupulu sih lucu. Sudah 3 kali loh karena petir. PT Pertamina seharusnya mengantisipasi sedemikian rupa sehingga tidak terjadi lagi kebakaran yang disebabkan oleh petir menyambar. Logika Adian Apitupulu sih menurut saya masuk akal, di mana Ahok sekarang juga menjadi komisaris utama PT Pertamina dan juga digadang-gadang masuk bursa Pilpres 2024, dan juga Erick Thohir. Kemungkinan di situ juga ada sabotase di Pilpres 2024. Adian Apitupulu juga mempertanyakan faktor alam. Jika faktor alam menjadi penyebabnya, pasalnya kilang Pertamina adalah objek vital negara, di mana semua masyarakat sangat membutuhkan, yaitu minyak Pertamina, di mana petani, TNI, Polri, dan masyarakat semuanya membutuhkan BBM karena ini adalah objek vital. Seharusnya dijaga sedemikian rupa sehingga tidak terjadi lagi hal sedemikian rupa. Ya tidak salah lah kalau Adian Apitupulu ada kemungkinan sabotase dari pihak luar atau pihak dalam, seolah-olah tidak belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Apa sengaja dibiarkan dan sengaja dibiarkan terbakar? Nah, kita tunggu penyelidikan yang lebih lanjut. Makanya, Adian Apitupulu mendesak kepolisian agar mengusut kasus kebakaran kilang Pertamina ini. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Adian Apitupulu ungkap ada sabotase kilang Pertamina. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDIP Adian Apitupulu bersikeras menduga kebakaran tangki Pertamina di Cilacap terjadi karena adanya sabotase. Meski kilatan petir tampak terekam CCTV, dia menyebut lucu ketika kebakaran tangki Pertamina selalu disebabkan oleh petir. Agak lucu kalau petir selalu menjadi alasan atas terbakarnya kilang Pertamina. Jika petir selalu menjadi sebab terbakarnya kilang, maka itu membuktikan paling tidak 2 hal, kata Adian saat dihubungi Selasa 16 November 2021. Adian memaparkan, hal pertama ialah Pertamina dan semua pihak tidak pernah belajar terkait insiden petir tersebut. Hal kedua menurutnya, berarti Pertamina sedemikian bodohnya sampai tidak bisa antisipasi kilatan petir tersebut. Pertama, kita tidak belajar dari peristiwa serupa di masa lalu yang terjadi berkali-kali, atau kita sedemikian bodohnya sehingga tidak mampu mengantisipasi dengan membuat penangkal petir yang lebih baik, ucapnya. Atas dasar itulah, Adian menyebut ada beberapa kemungkinan selain petir yang bisa menyebabkan kebakaran, yaitu human error dan sabotase. Dia menduga kuat adanya sabotase lantaran BBM merupakan sektor penting bagi kehidupan rakyat dan negara. Mulai dari petir, human error ataupun sabotase untuk beragam kepentingan. Kenapa sabotase bisa menjadi kemungkinan? Karena besarnya kepentingan terhadap BBM bagi semua sektor kehidupan rakyat dan negara. BBM penting bukan saja bagi petani, tapi juga bagi buruh hingga polisi dan tentara. Itu sebabnya kilang minyak masuk dalam kategori objek vital negara, ujarnya. Karena itulah, politisi PDIP itu meminta pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan secara utuh dan menyeluruh agar tidak ada spekulasi yang terjadi. Dia juga mendesak agar Direktur Tangki Pertamina yang terbakar itu segera diberi sanksi. Untuk itu, agar mengurangi spekulasi, maka penyidikan dan penyelidikan menyeluruhnya menjadi sangat penting. Memberi sanksi bagi Direktur Kilang terkait saya kira juga menjadi bentuk pembelajaran bagi semua pihak di Pertamina, tuturnya.
Polisi pun kemudian melakukan sejumlah pemeriksaan guna mencari penyebab pasti kebakaran hebat itu terjadi. Pemeriksaan dilakukan salah satunya terhadap CCTV yang ada di sekitar lokasi. Setidaknya ada 7 kamera CCTV yang sudah diperiksa untuk mencari pemicu kebakaran di tangki kilang Cilacap milik Pertamina. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 7 CCTV, ujar Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan dalam jumpa pers di Mabes Polri Jakarta Selatan pada Senin 15 November 2021. Dari 2 CCTV yang diperiksa, terekam kilatan petir sebelum kebakaran terjadi. Kilatan petir itu terekam dalam CCTV pada pukul 19.10 waktu Indonesia bagian Barat. Dari 2 CCTV di sekitar TKP, didapatkan informasi pada pukul 19.10 adanya kilatan cahaya atau petir, ungkap dia. Tak lama berselang setelah kilatan petir terekam, kebakaran muncul. Karena itu diduga kebakaran di tangki kilang Cilacap milik PT Pertamina dipicu sembaran petir tersebut. Lalu tidak berselang lama timbul kebakaran akibat petir menyambar tangki area 36T102 Tutur Ramadan. Diketahui kebakaran tangki di area kilang Cilacap milik PT Pertamina kembali terjadi untuk kedua kalinya dalam kurun waktu 5 bulan terakhir. Anggota Komisi 7 fraksi PDIP Adiana Pitupulu menduga ada sabotase di balik terbakarnya tangki di kilang Cilacap pada Sabtu 13 November 2021 lalu itu. Kemudian, mungkin tidak terjadi sabotase, ya mungkin juga oleh siapa, bisa mafia migas, bisa juga orang-orang lain yang berkepentingan untuk membuat instabilitas. Kenapa? Karena bahan bakar minyak ini kan komponen penting buat industri, buat kehidupan manusia, dan sebagainya, ujar Adiana Pitupulu saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat pada Senin 15 November 2021. Adiana Pitupulu mempertanyakan faktor alam yang dianggap menjadi penyebab kebakaran tangki di kilang Cilacap tersebut. Pasalnya, kata dia, kilang minyak sebagai objek vital negara memiliki pengamanan yang ketat, termasuk terhindar dari potensi tersambar petir dan cuaca. Karena terjadi berkali-kali, kita melihat jangan-jangan tidak cuma karena faktor alam, mungkin tidak. Terbuka faktor-faktor yang lain. Kilang minyak ini kan harusnya masuk kategori objek vital negara. Pengamanannya itu juga harus luar biasa. Mengamankan dari sabotase, mengamankan dari bencana alam dan sebagainya, kata Adian. Ia mengatakan ada kemungkinan kebakaran kilang minyak Pertamina di Cilacap itu terjadi lantaran adanya sabotase menjelang Pilpres 2024 mendatang. Sebagai informasi, Menteri BUMN Erick Thohir menjadi salah satu nama yang disebut-sebut maju dalam konsentrasi Pilpres 2024. Kalau sabotase, ini yang menyabotase kelompok ini, kepentingannya ini, ada dugaan ini terkait sabotase menuju tahapan awal pemilu yang sudah akan dimulai, misalnya awal tahun depan, ujarnya. Lantaran timbul banyak spekulasi, Adiana Pitupulu menuturkan bahwa pihaknya mendesak penyelidikan oleh petugas kepolisian terkait penyebab insiden kebakaran kilang minyak itu. Kami akan mendesak agar aparatur negara yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan segera bergerak secepat mungkin, mengaudit, memeriksa segala sesuatu. Kenapa? Ini untuk kepentingan spekulasi sehingga tidak muncul spekulasi yang terlalu jauh, ujarnya. Ia menuturkan pihaknya menuntut ketegasan dari Kementerian BUMN dan mendesak agar direksi kilang dimintai pertanggungjawaban atas terbakarnya kilang minyak Pertamina di Cilacap. Kami menuntut ketegasan Kementerian BUMN dan direksi Pertamina untuk segera bersikap dan jajarannya yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab tentunya bukan direksi bagian distribusi, pengeboran misalnya, tapi ada yang bicara spesifik bertanggung jawab terhadap keamanan kilang. Siapa? Direksi kilangnya dituntut bertanggung jawab. Seperti apa, kata dia. Diketahui Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama mengatakan tidak memperingatkan manajemen Pertamina untuk berhati-hati atas setiap potensi kebakaran yang menimpa fasilitas kilang minyak milik perusahaan migas plat merah tersebut. Sudah kami peringatkan sejak awal tahun, kata Ahok saat dihubungi Suara.com pada Senin 15 November. Sepanjang tahun ini saja sudah ada 3 kali insiden kebakaran yang menimpa sejumlah fasilitas kilang minyak Pertamina. Pertama, pada bulan Februari 2021, kebakaran terjadi di kilang minyak PT Pertamina RU 6 Balongan, Indramayu, Jawa Barat.
Kebakaran terjadi pada Senin 29 Maret dini hari dan sempat membuat geger karena besarnya skala kebakaran. Kebakaran yang melanda kilang di Balongan cukup besar sehingga proses pemadaman memakan waktu sampai 2 hari. Ketika itu, petir disebut-sebut sebagai pemicu terjadinya kebakaran sehingga mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan BMKG melakukan analisa terhadap kejadian sambar petir tersebut. Kedua kebakaran terjadi di Komplek Kilang Paralicin PT Pertamina RU4 Cilacap, Jawa Tengah pada 11 Juni 2021 sekitar pukul 18.30. Diduga karena kesambar petir akibat hujan deras. Dan yang ketiga terjadi pada akhir pekan lalu di mana tangki 36T102 di area Kilang Cilacap terbakar sekitar pukul 19.15 pada Sabtu petang. Penyebab kebakaran sementara belum diketahui, namun saat insiden terjadi, area kilang diguyur hujan lebat dan disertai petir.